Halo, kami dari kelompok 2 KKN IPAT BO Universitas Padjadjaran. Di sini kami akan memaparkan tentang digitalisasi teknik budaya IPAT BO. Pertama, masuk ke bagian penjelasan IPAT BO. Ini merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Prof. Dwalar selama 10 tahun terkait teknologi inovasi intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik atau IPAT BO. Teknologi ini menitikberatkan pada manajemen kekuatan biologis tanah, tata air, manajemen tanaman, dan pemupukan berbasis organik secara terpadu. Teknologi IPAT BO saat ini telah diterapkan di beberapa wilayah Indonesia dengan jumlah 23 kabupaten. Selanjutnya, penanaman bibit. Pada saat bibit IPAT BO beranak, jumlahnya tidak kurang dari 40 buah yang memiliki umur bibit persemaiannya tidak lebih dari 15 hingga 20 hari. Sedangkan penanaman padi pun dilaksanakan dengan serempak dalam arahan satu kecamatan supaya bisa dilakukan pengendalian bersama atas hama maupun penyakit untuk padi. Selanjutnya adalah sistem twin seed atau tanam kembar. Sistem penanaman di IPAT BO ini menggunakan sistem tanam kembar atau twin seed yang menggunakan jarak antar tanam hanya 15 hingga 20 cm dibandingkan dengan yang biasa yaitu sekitar 30 hingga 40 cm. Dari adanya jarak tanam yang agak berhimpitan, beberapa bibit mengalami keterbelakangan di mana mulai tidak menemukan hasil atau hanya dalam angka yang kecil. Masuk ke bagian menggunakan jerami. Adanya sistem IPAT BO yang menghasilkan 2 kali lipat produktivitas, maka dalam penghasilan jerami nantinya akan dikompos diolah dalam waktu 1 bulan dan akan bisa digunakan lagi sebagai pupuk di sawah. Sedangkan untuk sistem pengairan IPAT BO sendiri tidak dibiarkan mengendang di perairan supaya padi bisa lebih cepat tumbuh. Dari padi sendiri hanya diberi air yang cukup merata. Selanjutnya masuk ke bagian teknik budidaya IPAT BO. Di sini tahap yang pertama adalah pengolahan tanah sawah. Yang pertama adalah dilakukan untuk membalik tanah disertai dengan mengaplikasikan pupuk oleh jerami padi. Untuk tahap yang kedua merupakan pembuatan petak dan saluran irigasi. Di sini tanah diolah maka melanjutkan dengan pembuatan petak dengan lebar yang ditentukan. Selanjutnya adalah tahap yang ketiga merupakan penggalitan dan penanaman. Di sini melakukan penanaman dengan jarak tanaman 30 x 30 cm. Sistem yang digunakan merupakan twin seed supaya bisa menghasilkan 2 kali lipat produktivitas. Untuk tahap yang keempat merupakan pengaturan air, di mana melakukan pengairan setelah tanah tambah ketak-ketak dan tanaman masih segar. Masuk ke tahap yang kelima merupakan tahap penyiangan. Penyiangan pada IPAT BO dilakukan secara mekanis untuk mencabut gulma. Hal ini dilakukan pada umur 30, 55, dan 75 hari. Untuk tahap yang keenam merupakan pemupukan. Pemupukan diberi sebanyak 2 kali pada jangka umur padi di 30 dan 65 hari setelah tanam. Untuk yang tahap ke-7, perbaikan saluran irigasi. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kedalaman saluran yang mengalami penangkalan karena petak tanah terkena hujan. Selanjutnya masuk ke bagian pengendalian hama. Dalam budidaya tanaman padi, maka tidak akan terlepas dari ancaman hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman tersebut. Yang pertama merupakan pengendalian hama tikus. Hal ini dilakukan secara manual, mekanis, dan elektrik yang berkelanjutan karena menggunakan sumber makanan yang menggunakan racun kepada sarang ataupun lubang-lubang tikus. Selanjutnya adalah pengendalian hama burung. Hal ini para petani menggunakan jaring-jaring secara langsung untuk menangkap para hama burung pipit yang akan mengganggu tanaman padi. Keunggulan IPAT BO. Untuk kinerja IPAT BO sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang makin ditingkatkan karena petani pun juga bisa merasakan langsung hasilnya. Adapun perbedaan IPAT BO dengan sistem tanam yang biasa yaitu yang pertama menggunakan benih double dalam tanaman di 2 titik dibandingkan dengan sistem biasa 1 titik. Untuk jarak tanam sendiri yang lebih lebar dari sistem yang biasa. Selanjutnya dikarenakan bibitnya double maka hasilnya akan meningkat 2 kali lipat dari produktivitas yang biasa. Sekian pemaparan untuk digitalisasi teknik budidaya IPAT BO dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.